dalam suatu produk nggak cuma satu gitu ya, banyak sekali gitu. Kalau saya ingat betul waktu itu masih manual tuh, orang costing itu paling pusing tuh, ngitungin biaya per elemen sampai zat-zat kimia aja dia harus dihitung untuk satu produk atau satu batch itu dia harus hitung berapa gitu ya. Itu yang harus jadi para pelaku usaha UMKM hendaknya kalau untuk akuntansi biaya costing ini harus dilakukan di awal ya. Nah, nanti kalau untuk pelaporan gitu kan, pelaporan akuntansinya ya itu kan dilakukan di akhir setelah proses bisnisnya dilakukan ya, barang dibuat, kemudian barang dijual, kemudian baru membuat laporan keuangan. Welcome to Texam Talks by Texamco with your host, Rovalin John. Halo Konsem, ketemu lagi dengan aku Sania. Kali ini masih bersama Ibu Yati juga, kita akan membahas lebih lanjut terkait akuntansi. Jadi setelah di video sebelumnya kita membahas konsep dasar, kali ini kita akan membahas akuntansi biaya. Nah, apa sih akuntansi biaya itu? Nah, langsung saja mungkin kita tanyakan kepada Ibu Yati. Halo Ibu Yati. Selamat siang Mbak Sania. Selamat siang Ibu. Nah, saya ingin bertanya nih Ibu, sebenarnya akuntansi biaya itu apa sih Ibu? Terus bedanya sama akuntansi biasanya itu di bagian apanya ya? Ya, aduh, ketemu akuntansi lagi ya. Gak pusing apa? Oke. Akuntansi biaya ini adalah cara menghitung ya, costing gitu kan. Costing dari suatu harga pokok barang ataupun produk gitu ya. Jadi suatu proses perhitungan biaya ya. Biasanya ini nanti diperlukan untuk kita pada saat mau menjual produk atau menghitung biaya ya produksi lah kurang lebih ya dari suatu produk ataupun satu ya komoditas seperti itu. Nah, sedangkan akuntansi biaya ini nanti ketika outputnya nanti diberikan kepada para manajer untuk pengambilan keputusan gitu kan. Suatu produk ini apakah memang layak dijual dengan harga sekian ataupun misalnya kita harus lebih kompetitif dan sebagainya, itu banyak keputusan nanti diambil oleh para manajer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian sedangkan akuntansi ya katakan biasa accounting ya itu kan pelaporan ya, lebih pada pembuatan laporan keuangan yang sudah kita sampaikan ya, outputnya. Nah, di mana sih nanti perannya gitu kan tuh sambil. Nah, di dalam akuntansi laporan akuntansi itu pada perusahaan manufaktur ya dan juga kurang lebih ya manufaktur terutama itu kan kita ada menghitung harga pokok produksi. Nah, disitulah peran akuntansi biaya. Jadi costing menilai atau menghitung biaya per produksi ya. Terbayang ibaratnya kalau dalam satu buah mobil tuh banyakkan elemen partnya itu. Nah, kita hitung satu persatu. Ya. Nah, ini seberapa besar? Nah, part itu harganya sehingga ketika digabung berapa kira-kira harga jual dan margin yang bisa ditentukan ya, sehingga itu nanti menjadi satu HPP ya. Jadi itu akuntansi yang biasa biaya dalam menentukan HPP dan harga jual ya. Nanti nyambung ke dalam laporan keuangan biasa di laporan laba rugi ya, itu ada untuk perusahaan manufaktur itu ada HPP. Nah, HPP itulah yang nanti masuk dari akuntansi biaya tersebut. Oke, jadi bedanya itu di adanya harga pokok produksi ini ya Ibu? Iya, akuntansi dari perhitungan akuntansi biaya ini. Nah, terkait hal tersebut Ibu, saya ingin bertanya nih, sebenarnya atau mungkin boleh Ibu dijelaskan dulu secara singkat alur bagaimana akuntansi biaya itu berjalan, mungkin sampai cara manajerial itu mengambil keputusannya gimana sih Ibu berdasarkan akuntansi itu? Ya, kalau kita berbicara di manufaktur misalnya ya, itu kan ada biaya produksi, gitu kan. Nah, biaya produksi itu dari bahan baku ya, bahan baku, kemudian nanti ada bahan pembantu, ada penolong dan sebagainya, ada tenaga kerja, baik langsung atau tidak langsung, nanti itu terkumpul secara elemen. Nah, bahan baku ini nanti bahan baku juga dalam suatu produk nggak cuma satu gitu ya, banyak sekali gitu. Kalau saya ingat betul waktu itu masih manual tuh,
orang costing itu paling pusing tuh, ngitungin biaya per elemen sampai zat-zat kimia aja dia harus dihitung untuk satu produk atau satu batch itu dia harus hitung berapa gitu ya. Nah jadi pertama dari menghitung persediaan itu sendiri, bahan baku, kemudian ada bahan pembantu ya, bahan baku juga tidak satu, ada 10, biasa pembantu ada 15 misalnya. Nah itu dia harus nanti identifikasi, hitung, kemudian nanti masuk ke dalam proses produksi, dan proses juga itu mungkin kan ada alat yang digunakan ya, ada peralatan lainnya, sehingga nanti itu terakumulasi atau semuanya digabung menjadi itu harga pokok dihitung cost-nya untuk harga pokok seperti itu. Oke, jadi dari harga pokok ini tadi kita bisa mengambil keputusan ya Ibu terkait mungkin labanya yang harus kita ambil itu berapa Betul, begitu. satu itu. Satu juga kita bisa menentukan cost center ya. Misalnya dalam satu unit korporasi atau perusahaan itu memiliki beberapa cost center, divisi-divisi lah ibaratnya ya. Nah di situ nanti dengan cost accounting ini kita bisa menghitung mana divisi yang memang profitable gitu kan, profit sangat tinggi, atau mungkin bahkan mana divisi yang tidak menguntungkan. Sehingga nanti keputusannya, oh ini mana divisi ini yang harus mungkin dihilangkan atau mungkin disubsidi oleh unit yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya akuntansi biaya ini sangat berpengaruh ya Ibu terkait pengambilan keputusan. Betul, ya keputusan. Oke, nah selanjutnya Ibu, aku ingin bertanya terkait metode. Nah, untuk metode pencatatan di akuntansi biaya itu apakah sama seperti akuntansi biasanya atau ada perbedaan? Ya. Nah, ini ada yang namanya variable costing dan full costing ya, seperti itu. Yang secara umum lah sederhana mudah dipahami itu ada dua metode yang digunakan. Nah, kalau full costing berarti seluruh biaya itu baik fixed asset ataupun variabelnya itu digabungkan semua. Sedangkan variabel yaitu kita menghitungnya biaya per variabel per unit produksi gitu. Nah ini nanti kita juga dalam menentukan metode mana yang harus bisa digunakan dalam suatu proses produksi, ya kita lihat produksinya apakah produksi massa atau job order atau pesanan gitu ya. Kadang misalnya sesuai dengan pesanan nih, kayak percetakan gitu ya, kayak misalnya kasus kayak bersifat order gitu kan, itu kan spesifik berbeda setiap proses produksi, nanti penentuan harga pokoknya berbeda gitu kan. Tapi kalau produksi massa ya yang dibuatnya secara massa sama gitu semua. Nah itu nanti perbedaan untuk menghitung costingnya itu juga berbeda ya. Jadi ditentukan apakah nanti produksinya itu massa atau berdasarkan order pesanan gitu ya, yang pesanannya spesifik berbeda-beda. Nah itu nanti penentuan apakah dia menentukan variable costing atau full costing gitu. Baik, jadi sebenarnya tergantung ya Ibu, Betul. tergantung cara produksinya itu Ya. seperti apa. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Ibu, mungkin bisa diberikan tips kepada pelaku usaha nih untuk pembuatan akuntansi biayanya tuh gimana sih Ibu laporan keuangannya biar mungkin UMKM ya terutama Ya, itu betul. bisa Nah, makin ini paham. UMKM itu kadang berpikirnya sederhana gitu. Ketika misalnya dia melakukan usaha produksi, kemudian dia memperoleh uang seolah-olah ini uang yang dia miliki gitu, padahal nah ini kita harus lihat akuntansinya juga. Nah kita harus lihat costingnya juga. Nah sebenarnya pada saat costing ini untuk para pelaku usaha itu dihitungnya di awal dulu sebetulnya ya. Jadi pada saat dia memulai usaha ya, apakah itu pesanan ataupun usaha yang sifatnya massa, dihitung berapa kebutuhan daripada bahan pokoknya, kebutuhan bahan pembantu, tenaga kerja dan sebagainya, sehingga nanti dia bisa menghitung costing totalnya berapa atau cost totalnya berapa, sehingga dia bisa menjual berapa, kemudian ya harus kompetitif dong ya, artinya harga jual dan barangnya harus kompetitif itu. Jadi itu yang harus jadi para pelaku usaha UMKM hendaknya kalau untuk akuntansi biaya costing ini harus dilakukan di awal ya. Nah nanti kalau untuk pelaporan gitu kan, pelaporan akuntansinya ya itu kan dilakukan di akhir setelah proses bisnisnya dilakukan ya, barang dibuat, kemudian barang dijual, kemudian baru membuat laporan keuangan. Nah tadi dasar costing di awal ketika ini sesuai gitu kan, sudah sesuai dengan perencanaan awal, costing sekian dilaksanakan, oh harganya sesuai nih misalnya sekian. Nah ini kan sebagai dasar nanti input ke dalam
laporan keuangannya gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Yati Sonia. atas Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Tidak Ibu. banyak tapi ayolah kita sama-sama belajar untuk akuntansi. Karena sebenarnya akuntansi ini mudah ya Ibu, asal kita mau belajar. Bisa dipelajari. Semua ilmu bisa dipelajari. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Dan juga bagi kawan Sam. Sayang sekali video terkait akuntansi biaya ini harus berakhir, namun jangan sedih karena kita masih memiliki video-video Tax Talks berikutnya.